Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik uji ANOVA. Sebenarnya saya akan menjelaskan, uji ANOVA Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji tes, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Ini ada uji ANOVA, one way ANOVA, satu arah, itu tuh jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Terus ada uji ANOVA two way ANOVA. Ini jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Ini ada contoh kasus, one way ANOVA, mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan penguji efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum. Yang pertama, variabel value-nya kelompok pasien yang meminum obat merek X, pasien kedua meminum obat merek Y, dan pasien ketiga meminum obat merek Z. Sebelumnya kita lihat dulu kriterianya, hipotesis dan kriterianya. Kalau hipotesis HO, rata-rata tekanan darah, ini maksudnya obat XYZ, sama. Sedangkan HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat XYZ tidak sama atau ada perbedaan. Terus kriterianya, apabila signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikan kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita langsung aja ke menu SPSS-nya. Seperti biasa kita import dulu datanya. Ini kita ubah ke Excel karena datanya masih berbentuk Excel. Lalu kita cari data yang ingin kita olah. Kita tunggu sampai datanya keluar. Klik OK. Ini datanya udah keluar. Ini karena datanya kelompok pasiennya ini berkelompok, kita ubah dulu. Seperti biasa kita transform. Lalu kita klik Alt New File dulu. Lalu kita klik obat X sama dengan 1. Obat Y 2. Obat Z 3. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai datanya keluar. Lalu kalau udah keluar seperti ini, kita ke variable view. Ini kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Terus jangan lupa type-nya kita ubah dulu ke, type yang kelompok T maksudnya, ke numerik. Lalu klik OK. Lalu kita ke value. Kita ubah dulu. Tadi 1 itu sama dengan obat X. Kita add. 2 itu obat Y. 3 obat Z. Lalu kita klik add. Oke. Di sini udah berubah. Lalu datanya kita analisis. Kita klik compare means, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Kita masukin data yang tekanan darahnya.
itu di depend list, lalu yang kelompok pasiennya di faktor. Nah, kalau udah kita ke option dulu, kita klik statistik deskriptif dan homogeneity of variant test, lalu klik continue, lalu kita ke post hoc. Di sini kita klik Turki dan Bonferroni dengan signifikan level 0,05, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kalau udah ini udah keluar tabelnya. Nah, di sini kita lihat dulu, ini maksudnya jumlah yang menggunakan obat X ada 7 orang dengan rata-rata 125 dengan minimum tekanan darah 110 dan maksimumnya 140. Begitu juga sama obat Y dan Z-nya. Kalau udah, kita lihat ini yang test of homogenetic ovarian. Ini kita lihat dia ada signifikannya 0,7. Kita lihat dulu ke materi, balik ke materi. Kita lihat penjelasan tentang test of homogenetic ovarian. Test of homogenetic ovarian menunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen, hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila mempunyai varian yang sama. Nah, jadi kita sebelum menguji ANOVA itu kita syaratnya harus menguji kesamaan di test of homogenetic ovarian. Nah, di sini tuh menunjukkan kalau signifikan itu lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut sama, tapi apabila signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berbeda. Ini kita balik dulu ke tabelnya tadi, kita lihat signifikannya yang di homogen ovarian ini 0,78. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Maka data ini udah benar, sama, dia memiliki kesamaan yang kita lihat dari signifikan. Kalau udah, kita lihat dulu materi yang hipotesis dan kriterianya. Nah, kan tadi kita sudah baca hipotesis dan kriterianya. Nah, kita mau ngambil kesimpulannya. Nah, kita lihat ke output yang ANOVA-nya. Nih, di sini kan ada between groups, within groups-nya, di degree of freedom-nya ada 2, ada 18. Terus tuh di sini ada F hitung. Terus ini ada signifikannya 0,001. Nah, kita mulai dari lihat signifikannya. Ini 0,001 kita lihat di materi. Kalau signifikan besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, kalau signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, A diterima. Nah, ini kan signifikannya lebih kecil ya daripada 0,05. Berarti signifikan yang ini nih, yang di sini, itu mendapatkan kesimpulan bahwa signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima, H0 ditolak maksudnya maaf, dan HA diterima. Nah, kita lihat dari kalau uji dengan V-table. Ini uji V-table itu membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Itu jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, HA diterima.
Ini kan ada pembilang dan penyebut. Nah, untuk degree of freedom-nya, itu tuh yang jadi pembilang itu yang 2, dan 18 itu jadi penyebut. Nah, baru kita ini lihat nih ke tabel F-nya. Nih, tadi pembilangnya 2, penyebutnya 18. Itu berarti nilainya 3,55. Untuk V tabel, itu nilai 3,55. Kita balik lagi, kita lihat. Sedangkan di sini 10,005. Berarti lebih besar V hitung kan daripada V tabel. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa V hitung lebih besar dari V tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, keputusan yang diambil itu baru kita Nah, ini sekarang kita lihat ke post hoc test-nya. Kan di sini ada Turki HSD dan Bonferroni yang kita klik tadi. Dengan the mean difference is signifikannya ada 0,05. Nah, di sini tuh menjelaskan, kita ke ini dulu materi. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya dengan melihat apakah ada tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan ada perbedaan mean yang signifikan. Nah, kita lihat dulu ke itunya tadi, ke outputnya. Nah, ini nih maksudnya kelompok pasien X yang meminum obat kelompok pasien Y dan Z. Nah, kan ini ada pasien yang meminum obat X terhadap pasien yang meminum obat Y. Nah, di sini kan signifikannya itu 1000. Nah, sedangkan 1000 itu lebih besar dari 0,05, yang berarti itu tidak signifikan. Sedangkan kita lihat yang pasien yang minum obat Z, ini itu dia signifikannya 0,03, yang berarti lebih kecil dari nilai signifikannya. Kan ini 0,03 ini lebih kecil, berarti dia tuh signifikan. Nah, karena dia signifikan, dia diberi tanda bintang di sini. Nah, begitu juga dengan pasien obat Y terhadap pasien yang meminum obat X, di sini tuh signifikannya 1000. Karena 1000 itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan. Nah, obat Y dengan obat Z, ini kan 0,03. Sama seperti yang di atas tadi, 0,03 itu kan lebih besar, maksudnya lebih kecil dari 0,05, berarti itu dia memiliki signifikan dan di mean difference-nya dikasih tanda bintang. Begitupun seterusnya. Kita lanjut, ini homogeneous substance. Di sini kita lihat di subset for alfanya 0,05. Obat X dan obat Y itu tuh mereka menunjukkan tidak ada yang signifikan, 125 ini. Nah, sedangkan obat Z, ini tekanan darah obat memiliki perbedaan dengan orang yang pasien yang meminum obat Y dan X. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.